Terkadang tubuh terasa lemas, lemah, lunglai, dan mager ngapa-ngapain dikarenakan kurang asupan adrenalin yang mengakibatkan penyumbatan hormon-hormon kebrutalan yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, saya John akan melepaskan jiwa kebrutalan dalam diri Anda semua dengan merangkum sebuah film berjudul Jaat tahun 2025. Kalau di Sunda, jaat itu adalah kecipir atau kacang botor alias salah satu sayuran yang biasa disiupan dan dijadikan lalapan untuk cuel sambal tarasi. Ada jaat, roai, petai selong, daun sampul, hiris, dan lain sebagainya. Nah, daripada kejo di piring Anda keburu ludes, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan. Selamat menonton dan... Cerita diawali pada tahun 2009 di salah satu hutan di Sri Lanka ketika pasukan tentara dibantu warga setempat sedang melakukan penggalian senjata dan harta karun tersembunyi, di mana salah satu warga yang merupakan seorang kakak yang dibantu oleh 3 adiknya pun secara kebetulan menemukan sekotak peti kayu berisi batang emas yang sangat banyak, sehingga tanpa banyak pikir si kakak dan ketiga adik pun memutuskan untuk melakukan pemberontakan, dan inilah yang mereka lakukan. Entah siapa sebenarnya si kakak dan ketiga adiknya, mereka berhasil membantai semua tentara yang ada di sana dan kabur menggunakan sebuah perahu yang sudah disiapkan sebelumnya. Beberapa jam berlayar dari Sri Lanka menuju daratan India, si kakak dan para adik pun langsung mengubur peti emas itu di dalam pasir dan hanya membawa 1 batang emas masing-masing satu. Tak lama, kepolisian setempat pun menangkap mereka berempat dengan tuduhan sebagai para penyelundup ilegal yang tanpa banyak omong, si kakak pun mengeluarkan 1 batang emas disusul oleh ketiga adiknya yang lain dan... Sebagai aparat konvensional pada umumnya, si kepala polisi pun langsung menerima hadiah itu sebagai bayaran atas izin tinggal dan surat-surat identitas resmi termasuk KTP, yang ketika kepala polisi bertanya, "Siapa namamu?" si kakak pun menjawab, Rana Tungga. Ya, inilah Rana Tungga, seorang pria kejam misterius yang masih belum diketahui latar belakangnya. 1 bulan berada di desa ini, Rana Tungga dan ketiga adik pun pura-pura bekerja sebagai nelayan untuk meminimalisir kecurigaan, di mana seorang juragan penguasa desa ini pun ujug-ujug menampar salah satu adik karena menolak membayar upeti alias jatah bulanan preman. Dan tebak apa yang Rana Tungga lakukan? Si juragan telah melakukan kesalahan besar ketika ia macam-macam dengan orang yang salah. Rana Tungga dan ketiga adik pun mendatangi kediaman si juragan saat ia sedang berada di rumahnya dan membantai seluruh anggota keluarganya tanpa tersisa satupun. Sampai keesokan paginya, Rana Tungga dan ketiga adik pun tetap berada di lokasi menunggu sampai kepala polisi dan pasukannya datang. Dikira akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, Rana Tungga justru malah memenggal kelapa si kepala polisi dan menumbuhkan rasa takut kepada seluruh warga di desa tersebut. Perlahan tapi pasti, Rana Tungga mulai menebar rasa takut di kurang lebih 40 desa yang ada di wilayah India bagian selatan ini. Ia memakai cara kejam dan terang-terangan dengan membunuh setiap ketua preman yang dianggap sebagai pemegang wilayah. Setelah semua bisnis ia kuasai, Rana Tungga mulai merekrut para remaja usia 16-18 tahunan untuk dijadikan pasukan setianya, memboyong seluruh anggota keluarga dan kerabatnya dari Sri Lanka untuk tinggal di wilayah selatan ini, sehingga dalam kurun waktu 15 tahun, Rana Tungga berhasil menciptakan kerajaannya sendiri yang bahkan pemerintah dan polisi sekalipun tak ada yang berani menyentuhnya.
इस तरह से उसने अपनी आर्मी को सर और देखते ही देखते Saat ini tahun 2025 tepat saat Ranatungga sudah menjadi penguasa, kita akan berkenalan dengan seorang menteri wilayah yang diundang oleh seorang pengusaha barat untuk sebuah tawaran kerjasama. Kerjasama seperti apa? Ya, si pengusaha pun menjelaskan tentang salah satu bahan bakar nuklir bernama thorium yang dianggap sebagai zat radioaktif yang bernilai sangat tinggi. Baru-baru ini satelit mereka menemukan lokasi thorium yang terdapat di dalam tanah di wilayah India bagian selatan, yaitu tepat di 40 desa yang saat ini dikuasai oleh Ranatungga. Si pengusaha ingin membeli seluruh wilayah itu untuk dilakukan penggalian, namun mengingat ada masyarakat India yang masih tinggal di sana, maka si menteri diminta untuk membujuk warga dari ke-40 desa tersebut agar mau menjual tanahnya. और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। ये एक आदमी है कौन है वो? रणतुंगा। Tak bisa melakukannya sendiri, si menteri pun mempertemukan si pengusaha barat dengan Ranatungga yang dianggap sebagai preman penguasa ke-40 desa. Setelah dijelaskan tentang keuntungan besar yang akan didapatkan, Ranatungga akhirnya setuju untuk membantu mereka dalam mencapai tujuannya. ये हुई ना बात दिलों के। Dengan kekuasaan dan kekejaman yang dimilikinya, Ranatungga pun semakin mengedan dan menggila dalam memperlakukan warga yang lemah. Mereka dipaksa menjual tanahnya dengan harga murah dan membunuh siapapun yang menolak keinginannya. Dari ke-40 desa yang sudah menjual tanahnya, ada satu desa yang berani melakukan penolakan dengan melakukan demo kecil-kecilan di depan kantor kecamatan. Meski tidak mendapat hasil yang memuaskan, mereka tetap pulang dengan rasa penuh keyakinan. Bahkan salah satu anak perempuan yang ada di antara mereka pun menunjukkan kesungguhannya dengan akan menulis surat untuk dikirim kepada Ibu Presiden India dengan harapan akan mau menolong mereka dari kesusahan. इसे संभाल के ले जाना। तुम लोग संभल के जाना, जाओ। ठीक है भैया। Tak diduga, penolakan yang mereka suarakan rupanya sudah sampai di telinga Ranatungga yang saat itu juga langsung meluncur ke desa tersebut. Ditemani oleh sang istri yang sama-sama berwatak sadis, Ranatungga membantai mereka semua hingga tak ada lagi orang yang berani menentangnya. Beralih ke Ibu Presiden India yang baru tiba di gedung mewahnya, ia mendapat kiriman berupa surat yang ditulis oleh anak perempuan desa yang tadi dibantai. Setelah membaca surat itu, Ibu Presiden pun langsung memanggil seorang kapten polisi dari lembaga yang khusus menangani kasus kejahatan serius untuk melakukan penyelidikan ke desa yang dimaksud. Yes, ma'am. Jay. Bertepatan dengan si kapten yang baru berangkat, kita akan dibawa ke wilayah kekuasaan Ranatungga yang saat ini situasinya semakin memprihatinkan. Keadilan tampak seperti sesuatu yang sangat langka dan nihil, termasuk para polisinya sendiri pun seperti acuh tak acuh dengan penderitaan yang terus terjadi. Dari sekian banyak aparat laki-laki yang memilih diam dan bungkam, ada satu polisi wanita yang dengan berani menanyakan tentang siapa pelaku yang telah menyebabkan beberapa warga tewas tanpa kelapa. Meski semua orang tahu siapa pelakunya, warga memilih diam karena terlalu takut untuk bersuara, sampai akhirnya saat dalam perjalanan menuju kediaman Ranatungga, si poluan yang bernama kita panggil saja Yuli ini pun menelepon atasannya untuk memberi laporan sekaligus minta izin untuk melakukan penangkapan. Yang alangkah terkejutnya si atasan saat benar jika orang yang akan ditangkap oleh bawahannya tersebut adalah sosok Ranatungga, sang preman penguasa 40 desa. यहीं रुक जाओ, सब यहीं रुक जाओ। क्या हुआ? डर लग रहा है मैडम। ना? वो राणा मैडम, राणा ऑन द स्पॉट रिजाइन मैम, आप ही जाइए। Dari sekian banyak pasukannya yang akan ikut penangkapan, semua polisi laki-laki memilih pulang karena ketakutan. Tersisa 7 polisi wanita termasuk dirinya. Yuli pun mendatangi kediaman Ranatungga dan langsung memukuli para penjaga. Hey! Hey! तेरी तो मैं अत्ते
Tepat saat Yuli sedang berantem dengan ibunya Ranatungga, muncullah istrinya Ranatungga yang dengan sopan dan santun mengizinkan mereka semua untuk masuk. Awalnya si istri bersikap sabar menghadapi Yuli yang ingin bertemu dengan suaminya, tetapi ketika Yuli mengacungkan pistol tepat di depan babangusnya, si istri pun langsung berubah dan menelanjangi mereka semua untuk digadabah anak buahnya. ये हमारी लंका है। इस लंका में कदम रखने से Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Ranatungga dan kroco-kroconya dan beralih kepada seorang pria asing bernama, kita panggil saja dulu si pria asing karena belum diketahui siapa namanya. Saat ini kereta yang ditumpanginya mengalami anjlok gara-gara seorang tiktoker yang joget-joget di tengah jalur rel, sehingga daripada menunggu 4-5 jam sampai bantuan datang, si pria yang kebetulan belum sarapan pun memutuskan untuk berjalan kaki ke desa terdekat, berharap ada warung makan yang sudah buka. Dan alhamdulillah, si pria menemukan sebuah warung kecil yang menyediakan berbagai sarapan dengan cita rasa gurih yang berasal dari tetesan ketiak, di mana saat si pria sedang menikmati sarapannya, muncullah beberapa preman yang datang dengan mobil jeep dan tak sengaja menyenggol piring makan si pria hingga jatuh ke lantai. Dengan kalem dan penuh sopan santun, si pria pun mendatangi preman itu untuk menagih kata maaf. Tidak neko-neko, si pria hanya ingin mereka mengakui kesalahan dan mengucapkan kata maaf. Namun, tebak apa yang terjadi selanjutnya? Hey, सॉरी चाहिए उसको सॉरी चाहिए उसको अबे हवा आने दे चल हट। Yan, siapa pria asing ini sebenarnya? Ia mengaku datang dari utara sebagai seseorang yang punya tangan seberat 2,5 kg dengan kekuatan pukulan setara satu bulldozer, yang hal itu langsung dibuktikan dengan perkelahian yang sangat luar biasa slow motion ini. Saat si Endun alias orang yang menyenggol makanan tadi akan kabur, si pria langsung menahan mobilnya dengan hanya satu tangan saja dan... सॉरी बोल Karena Endun masih tidak mau minta maaf, si pria pun menanyakan kepada siapa kamu bekerja Endun, dan... नाम सुब्बा रेड्डी तो वो बोलेगा सॉरी Dan inilah Ram Subaredi, atasan dari si Endun yang disebut tadi, di mana Ram adalah sosok preman yang menguasai beberapa desa di wilayah ini. Dikenal sebagai sosok galak dan sombong yang sering berbuat seenak jidat, Ram tiba-tiba kena mental saat si pria asing datang menampar bebunguknya. मैं गुंडागिर में किंग कौन है? मैं पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं राम सुबर रेड्डी कौन है? मैं Buhahaha. Kesombongan Ram Subaredi pun langsung ciut saat si pria datang menagih kata maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya, yang karena Ram belum tahu ganasnya pria asing ini, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk maju dan... Melihat semua anak buahnya tumbang, Ram pun mengancam si pria dengan akan melaporkan kejadian ini kepada saudaranya yang bernama Somulu. Dan tebak apa yang si pria lakukan? Musuh nih Boreba? Oh. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Somulu, seorang preman yang dijuluki sebagai si penghancur. Saat ini Somulu sedang berada di kantor registrar atau kantor yang mengurusi pendaftaran properti, aset, dokumen, dan lain sebagainya, di mana Somulu mengintimidasi semua staf yang ada di sana untuk mencap dan menandatangani dokumen yang kosong.
Dan ya, si pria pun datang dengan langsung disambut oleh sebilah golok yang nyaris membelah cumurnya, di mana si pria kembali bercerita tentang sarapannya yang disenggol dan tidak mendapatkan permintaan maaf, sehingga... Caroline? Bora, sorry, Bot. Berbeda dengan dua preman sebelumnya, Somulu tampak lebih serius dalam menghadapi seseorang yang tidak dikenalnya, di mana si pria diintimidasi dengan diberikan kata-kata ancaman tentang kesadisan dan kekejaman yang tidak pernah terbayangkan dan ya, dan lagi, si pria kembali membrutal dengan menghajar semua anak buah Somulu hingga terkapar, terlempar, dan nyaris modar. Somulu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menonton dengan wajah yang sok-sokan sangar. Dan wajib, entah manusia macam apa si pria ini, ia mencabut tiang kipas angin, tiang lo ini besi, dan mengajul Somulu hingga nyangsang di pemidanan, di mana saat Somulu sudah benar-benar tak berdaya menghadapi si pria, ia pun mengancam akan mengadukan hal ini kepada kakak tertuanya, yaitu Honorable. Untuk pertama kalinya selama 15 tahun, kerajaan yang dibangun Ranatungga pun diacak-acak oleh seseorang yang tidak dikenal. Si pria menyeret Somulu ke dalam rumahnya dan menyuruhnya untuk memanggil kakak kebanggaannya. No! No! For the first time, Ranatungga bertemu dengan seseorang yang benar-benar punya nyali besar, memasuki istana dan mengacak-acak semua yang ada di dalamnya, di mana si pria kembali menceritakan tentang kronologi awal permasalahannya, yaitu इतनी खराब फिर से शुरू किया इसने धक्का मारा, गिर गया। मैंने उसे कहा सर सॉरी, Rama Subarabi Nadit. Sorry Naimala. Sama seperti sebelumnya, kedatangan si pria ke sini adalah untuk meminta kata maaf yang tidak ia dapatkan dari ketiga adiknya yang lain. Dan tebak apa yang Ranatungga lakukan? Ya, Ranatungga pun menampar wajah Somulu karena dianggap membesar-besarkan masalah sepele yang tidak perlu. Setelah menjadi penguasa selama 15 tahun, Ranatungga menjadi lebih bijak dalam menghadapi setiap masalah dan tidak mau ribet dengan urusan yang dianggapnya kurang penting. Sehingga dengan penuh kerendahan hati, Ranatungga pun mengucapkan kata maaf untuk kesalahan yang dibuat oleh adik-adiknya. Sir. Dan tepat saat si pria akan melangkahkan kakinya keluar dari pintu, ia seketika terhenti saat menyadari tentang kejanggalan yang terjadi, seperti tumpukan uang yang tak sengaja ia lihat, dokumen kosong yang dicap, mobil polisi yang terparkir di depan, dan terakhir seragam polisi wanita yang tergeletak di dalam rumahnya. Tanpa permisi, si pria pun langsung mencabut tralis besi salah satu kamar untuk memberikan seragam-seragam itu kepada pemiliknya dan... Tak cukup sampai situ saja, si pria pun mencabut pagar kayu dengan begitu mudahnya. Benar apa yang dikatakannya, si pria memiliki tangan seberat 2,5 kg dengan kekuatan setara bulldozer, yang ketika ia melihat Yuli dan para poluan keluar dari dalam gudang, ia pun semakin membrutal menghajar semua preman yang ada di sana. Melihat anak buahnya dihajar habis-habisan, Ranatungga pun dengan cepat mengambil senjata api untuk menghentikannya dan...
Ya, disinilah mereka berdua sekarang saling menodongkan senjata api untuk menunjukkan keganasan masing-masing, di mana ketegangan perlahan mulai meleleh saat istri Rana Tungga membujuk suaminya untuk berhenti karena ada tugas yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada mengurusi masalah kecil seperti ini. Setelah si pria pergi bersama dengan para poluan, mereka sebenarnya belum bisa bernapas lega karena saat ini Rana Tungga mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu mereka, yang pada akhirnya terjadilah perburuan brutal yang melibatkan puluhan preman bersenjata untuk memburu hanya satu orang saja. Lolos dari puluhan preman, si pria pun pergi ke salah satu desa untuk meminta pertolongan akan salah satu polisi wanita yang terluka akibat kejadian tadi. Namun dari sekian banyak rumah yang ia datangi, tidak ada satu warga pun yang ada di dalam rumah mereka, terkecuali seorang nenek-nenek yang datang tepat saat si polwan menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata desa yang si pria datangi saat ini adalah desa yang warganya sempat melakukan perlawanan. Si nenek pun menceritakan tentang penderitaan yang mereka alami selama 15 tahun, termasuk cucunya sendiri pun menjadi korban oleh kebijakan sang kepala polisi yang kerap bertindak sewenang-wenang. Tak hanya itu saja, Yuli pun akhirnya jujur menceritakan tentang apa yang dialami oleh dirinya dan teman-temannya selama di rumah Rana Tungga. Mereka digilir satu persatu oleh adik dan anak buah Rana Tungga, yang hal itu seketika menyayat dan mengiris hati seorang pria yang belum diketahui siapa namanya ini. Sir? Tanpa pikir panjang, si pria pun mendatangi kantor polisi setempat dengan maksud untuk melaporkan apa yang sudah dia lakukan, di mana si oknum kepala polisi yang ada di sana pun justru malah terlihat sedang asik main PUBG tanpa memperdulikan warganya yang sedang butuh bantuan. Bahkan satu anak buahnya pun sempat menyuruh si pria untuk mengisi dan menulis laporannya sendiri, sehingga lah anjing naon gawe atuh polisi teh India. Apa begini? Ya kan? Apa? Dengan santai si pria pun kembali menceritakan tentang kronologi kejadian sarapannya yang disenggol, yang tepat saat si pria menyebut nama Somulu. Ketika itu pula kepala polisi dan yang lain langsung berdiri dari tempat duduknya. Terlebih lagi ketika si pria menyebut nama Rana Tungga, si polisi yang menulis laporan pun tangannya sampai gemetaran saking takutnya mereka terhadap nama yang disebutkan. Pemirsa kerja, sesuai dengan laporannya, si pria pun memanggil Yuli dan para poluan untuk masuk. Mereka langsung ditertawakan oleh karena penampilannya yang sudah kotor dan babak belur. Dan ya, si pria yang marah pun meminta kepala polisi dan pasukannya untuk melepaskan seragam mereka karena seragam tersebut melambangkan kekuatan, keyakinan, dan kepercayaan rakyat. Sedangkan yang terjadi jauh dari kata mengayomi dan melindungi, justru yang ada malah menyusahkan dan membebani. Apa atuh tugas kalian teh wahai para polisi India? Polisi India, kenapa kalian begitu tega mempersulit rakyat? Apa-apa cuan? Si pria pun langsung mencabut seragam polisi milik si kepala dan tiba-tiba, ye merah police station hunt. Menggunakan rantai, si pria pun ditarik ke tiang untuk dipukuli, di mana si kepala langsung melaporkan hal ini kepada Somulu agar segera datang ke sana untuk melihatnya sendiri. Hai Saji, welcome. Setibanya Somulu di sana, ia segera mengambil senjata dan memukuli si pria sampai wajahnya berdarah. Tak puas hanya dengan itu, Somulu terus memukulinya dengan sekuat tenaga hingga membuat si pria tak sadarkan diri.
Yang menarik adalah ada salah satu polisi senior yang ada di kantor tersebut tampak seperti mengenali wajah si pria. Beliau dengan cepat pulang ke rumahnya untuk memeriksa sesuatu, yaitu sebuah foto lama yang tersimpan di dalam lemarinya yang akhirnya akan mengungkap siapa sebenarnya sosok pria misterius ini. Come again. Anda semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika ada sebuah penjara ketat dan ekstrim khusus para gangster berbahaya yang masing-masing dari mereka mungkin sudah membunuh puluhan manusia dalam hidupnya. Sampai suatu hari muncullah seorang tahanan baru dengan nomor XXX atau biasa dikenal dengan angka setan 6666 yang memporak-porandakan sisi penjara dengan gaya bertarungnya yang berbeda dengan tahanan lain. Setelah mendengar cerita tentang si pria yang ternyata merupakan tahanan paling brutal di penjara, Somulu sedikit pun tidak takut ataupun gentar. Ia malah melakukan kesalahan besar dengan menyuruh anak buahnya untuk menyadarkan si pria dari pingsannya, dan inilah yang terjadi. Sebabnya dan ya, si pria rupanya sengaja mengalah hanya agar Somulu dan pasukannya datang ke sana, berkumpul di sesuatu tempat, supaya lebih mudah untuk dirinya menghabisi mereka semua sekaligus. Dibantu oleh Yuli dan para ladies, si pria akhirnya berhasil menghabisi Somulu dan antek-anteknya dan menggantung mereka di kantor polisi. Tak lama setelah si pria pergi, muncullah Ranatungga yang datang terlambat dan harus melihat adik-adiknya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Lebok. Di saat yang sama, Kapten Polisi utusan Presiden yang masih dalam perjalanan pun baru mendapat informasi tentang latar belakang Ranatungga yang ternyata bukan penjahat biasa. Ia ternyata adalah mantan komando pasukan Macan Sri Lanka yang dikenal kejam dan tak manusiawi, yang kemudian berubah menjadi kelompok atau organisasi teroris yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, sehingga tak heran melihat keberanian dan kekejaman yang dimilikinya memang sudah terbentuk sejak dirinya menjadi komandan pasukan Macan, yang pada akhirnya membuat Ranatungga menjadi sosok yang tak terkalahkan. He's very dangerous. Kembali ke si pria yang setelah menyadari perang ini tidak cocok untuk perempuan, ia pun menyuruh Ulysses untuk sembunyi dan stop. Cukup sampai sini saja tugas kalian, biarkan saya yang mengakhirinya, ujar si pria. Di saat yang sama, Kapten Polisi utusan Presiden tampaknya hanya bisa wal-hiul tidak parugu mencari keberadaan Ranatungga yang belum terlihat batang hidungnya. Sadar bahwa dirinya tidak akan mampu bekerja sendirian, beliau pun menghubungi seorang jenderal untuk meminta bantuan mengirimkan 1 batalion tentara untuk menghadapi Ranatungga dan pasukannya. Secara kebetulan, ia mendapat informasi tentang salah satu anggotanya yang kebetulan berada di wilayah selatan, dan tebak siapa anggota itu? उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, लेकिन जंग को रोकने के लिए trust me. Ya Kelly Kafi. Disinilah akhirnya terungkap latar belakang dan nama asli si pria asing yang sedari tadi kita lihat. Dia adalah seorang brigadir bernama Baldev Pratap Singh, komando terbaik yang memimpin resimen JAT atau Jaat, Angkatan Darat Kebanggaan India, yang sudah berhasil menyelesaikan berbagai misi mustahil seperti penyerangan, misi seorang diri, termasuk menyamar menjadi tahanan nomor 666 hanya untuk memburu seorang ketua gangster yang dianggap paling berbahaya. Dikenal sebagai One Man Army atau tentara satu orang, Baldev atau biasa dipanggil dengan nama Jaat pun pernah bertugas sendirian menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 340 orang, dan ia berhasil membunuh atau menghabisi mereka semua hanya seorang diri saja. Karena habis waktu वहीं पर मौजूद. कौन है वो?
Tepat di saat yang sama di lokasi pelabuhan, Ranatungga tengah akan melakukan transaksi penyerahan surat-surat tanah 40 desa kepada si pengusaha barat yang akan membelinya. Dengan mengenakan seragam pasukan macan kebanggaannya, Ranatungga akan sekalian pamer kekuasaan dengan membantai beberapa warga. Tepat disaksikan menteri dan si pengusaha barat. Dan ya, alangkah terkejutnya Ranatungga saat pasukannya dibantai habis tak tersisa oleh jahat yang datang hanya seorang diri, sembari memikul roket launcher yang beratnya setara dengan 10 galon air merek Kangen Water. Jahat pun meledakkan beberapa titik pelabuhan hanya untuk menghabisi pasukan Ranatungga yang berniat kabur. Aksi jahat pun seketika terhenti saat Ranatungga mengancam akan menembak seorang bocah perempuan yang menulis surat untuk presiden, di mana beberapa warga dengan berani mengambil peran sebagai tank yang akan membadani si jahat yang tepat saat Ranatungga menulis sebentar ke belakang, tiba-tiba setelah tidak ada senjata api, mereka berdua pun bertarung dengan senjata kosong untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan... Pada akhirnya, Ranatungga pun dibuat keok oleh tangan seberat 2,5 kg milik jahat. Dengan fakta bahwa sudah ratusan nyawa melayang di tangannya, Ranatungga memang pantas mati disaksikan oleh seluruh warga yang menjadi korban kekejamannya. Setelah keributan sudah selesai, barulah si kapten polisi datang pahlawan dengan pura-pura riweuh mengevakuasi para korban dan memberi hormat kepada jahat yang menjadi kebanggaan tentara angkatan darat. Saat jahat akan pergi, si bocah penulis surat pun mengira jika jahat adalah presiden yang sudah menerima surat permintaan tolongnya, sehingga ini menjadi tamparan keras bahwa yang masyarakat butuhkan bukan hanya sekedar omon-omon, tetapi aksi nyata yang langsung terjun ke lapangan. Tamat. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.